Halo guys, jumpa lagi bersama gue Davin. Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang bener-bener gokil, spesial banget. Ini mobil Innova. Nah, Innova emang terdengar biasa aja ya, tapi ntar dulu. Innovanya ini upgrade-nya udah lumayan deep, jadi powernya ini naik sampai hampir 3 kali lipat dari aslinya. Nah, ayo gue kasih lihat langsung. Jadi di mobil Innova ini sayangnya kita nggak sempat dyno standar ting-ting gitu ya, full standar banget. Tapi ini gue pakai data standar dari mobil orang lain, dan emang biasanya Innova standar itu hanya sekitar 69 sampai 70 wheel horsepower. Jadi di rodanya itu tenaganya cuma 70 horsepower. Nah, sekarang hari ini kita mencapai sampai 190,4. Bayangin guys, dari 70 ke 190 itu naik 120 wheel power. Itu artinya sekitar 150 HP-an lah ya, kayak 150-160 horsepower. Nah, di sini bisa dilihat nih, kalau yang di data standar ini kita runnya mulai dari speed 50, kalau yang kita tuning ini mulai dari 40, tapi nggak masalah, kurang lebih kalau disambung garis ya sama aja sih. Nah, ini naiknya gede banget nih, sampai layar dyno udah mau full. Jadi yang kita modifikasi itu ntar gue langsung kasih lihat aja di mobilnya. Tapi intinya di sini ini adalah data standar versus stage 3 udah ganti turbo, intercooler, macam-macam segala macam, tapi belum ganti nozzle injektor. Nah, yang warna biru ini setelah kita ganti nozzle injektornya, kenaikan sampai 120 wheel horsepower, dan juga torsinya di sini bisa dilihat guys. Torsi maksimumnya yang aslinya 157,7 sekarang menjadi 367,4. Gokil nggak tuh? Nah, di sini bisa dilihat, jadi mobil yang bawaan aslinya tuh, di bawah nih nggak kelihatan. Ini 98,5 atau hampir 100 horsepower, kita naik jadi 275,8. Gokil guys. Mobilnya Innova tapi powernya naiknya udah lebih gede daripada BMW atau Mercy ini. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat modifikasi di mobil itu sendiri. Modifikasi yang kita lakuin di mobil ini, gua kasih lihat. Yang pertama ini kita ada penggantian penambahan ya, jadi penambahan front mount intercooler dari Flex. Jadi piping ini semua nih udah plug and play untuk si Innova ini, Innova diesel. Jadi kalau lo bisa lihat di sini nih, di depan sini nih ada namanya intercooler front mount. Di sini terlihat saya ketutupan bumper. Nah, jadi ini intercooler depan ini fungsinya untuk mendinginkan udara dari turbo sebelum masuk ke mesin. Nah, karena di sini kita udah ganti juga turbonya. Nih bisa dilihat, ini adalah turbo IHI RHF 4. Jadi turbo standar Toyota ini kita ganti dengan turbo IHI yang performance, sekaligus diganti juga ada ke downpipe ya. Nah, knalpotnya ini masih standar guys, jadi belum diganti full 3-in exhaust gitu, karena orangnya minta tampilannya super standar sleeper aja. Nah, di sini juga jalur olinya kita ganti dengan yang udah braided nih. Jadi selangnya kayak dijahit begini biar lebih kuat. Terus ditambah lagi di depan sini. Nah, di sini nih ada yang namanya Matic Cooler. Jadi ini untuk mendinginkan transmisi punya fluid, dan yang di sini adalah oil cooler, jadi untuk mendinginkan temperatur oli mesin ya. Jadi mesinnya kan naik power, tenaga gede-gedean, biar dia nggak terlalu kepanasan waktu kita lagi gaspol-gaspolan gitu. Terus filter tetap pakai box standar, karena nggak mau terlalu berisik dan nggak mau terlalu kotor, jadi tetap pakai replacement. Kita pakai Simota yang stainless filter. Lalu selain itu apa lagi ya? Oh iya, dan kita ada modifikasi yang namanya ini GoTrans. Nah, jadi GoTrans ini adalah semacam kit modifikasi pada transmisi. Ini buatan lokal. Nah, ini karya anak bangsa guys. Jadi dibikin sama salah satu ahli bongkar gearbox Innova. Yang awalnya gue juga lokal bagus apa enggak ya gini. Tapi ternyata dia ngerti banget luar dalam, dan dia pandu kita juga untuk pemasangannya. Thank you banget nih Bro Freddy. Ini produknya tuh top banget. Jadi fungsinya itu adalah kita bisa ngoper mobil Innova ini, giginya nih biasa kan begitu ganti gigi tuh lemot ya. Wah, ini ngoper udah kayak mobil-mobil sport ya. Nggak percaya kan? Abis ini kita langsung aja guys tes mobil ini di jalan nih, daerah-daerah sini aja. Gue mau kasih lihat berapa gokilnya mobil ini nih dibanding standar. Iya guys, ikutin gua.
Oh iya, satu lagi yang paling penting nih ya, kita naikin power gede-gedein gini, tapi kalau nggak bisa ngerem tuh bahaya. Makanya di sini remnya juga kita upgrade dengan AP Racing yang Pro 5000R. Ini adalah big bracket yang ibaratnya buat balap. Nah ini kalau nggak ada rem ini gue juga nggak berani guys bawa mobil ini. Jadi naikin power harus diimbangi dengan pengereman yang bagus juga. Yuk langsung aja kita coba. Nah guys, di dalamnya sendiri sang owner nggak mau ada kayak tampilan meteran di mana-mana begitu, dia mau kelihatannya kayak biasa aja, standar. Nah ini mah kamera kita buat ngerekam ini ya. Nah jadi di sini bisa dilihat ini ada ECU ECU ya. ECU tambahannya ini adalah menggunakan ECU Shop Mount Max KD, dan ini adalah semacam throttle controllernya. Jadi ini ngumpet di situ. Jadi di mobil ini kita nge-tuning mobilnya itu menggunakan si ECU Shop tadi. ECU Shop tadi itu karena udah ada sebelumnya, jadi kita putusin untuk terus dipakai. Karena jadi kita bisa switching mode A mode B gitu ya. Jadi yang tuningan untuk ngebut sama satu lagi yang buat daily. Dan juga kita tandem dengan iPtune software kita. Jadi di remap juga tuh untuk kita buka-buka seperti speed limiter, lalu ada juga parameter-parameter mesin lain yang nggak bisa diatur sama dia, kita remap jadinya. Nah jadi dapat dua-duanya nih dengan remap dan pakai si Monmax. Hasilnya itu seperti yang tadi kita lihat di dyno itu, wah pokoknya dibanding standar sih jauh banget ya guys. Makanya langsung aja kita tes di jalan, gue mau kasih lihat berapa gokilnya mobil ini. Nah mobil Innova ini sendiri kan ibaratnya mobil merakyat ya, hampir semua orang bisa punya. Makanya jadi ini sebuah opsi yang sangat menarik buat kalian yang mau modif-modif mobil. Bahan yang bagus itu adalah mobil Innova ini. Langsung aja kita jajal guys. Bisa dilihat naiknya cepet banget, dan juga perpindahan giginya ini loh guys. Gue mau kasih lihat ya. Ntar lagi. Oke, biasa ngoper gigi itu ada delay dan kayak drop gitu, tapi dengan setelah kita modif ini, setelah dimodif ini bisa dilihat gokil gak deh? Kenceng banget ya? Nah, gue tiap hari ngebahas Mercy, BMW. Wah, nggak ada apa-apa ya guys sama ini guys. Percaya deh, kalau lu udah nyobain langsung ketagihan. Gue aja jadi pengen punya nih. Rasain lagi nih. Wah, gila. Untung remnya udah di-upgrade. Kalau nggak sih serem. Nah, yang tadi itu di boost dengan mode yang medium. Sekarang kita beri nih. Ini boost tinggi. Ah ya, hampir lupa, ini di bawah sini kita ada taruh boost controller. Jadi untuk ngatur mode-mode boostnya itu, jadi nggak pakai yang kayak manual diputar-putar lagi, tapi ada digital boost controller. Cuman mintanya ditaruh di bawah biar nggak kelihatan. Oke, sekarang kita coba lagi nih. Ini boost tinggi. Gila nggak? Bener-bener tarikannya ini ngejambak abis. Nah, kalau di mode yang racing ini asapnya agak banyak, agak lebay. Tapi dengan adanya komputer dari yang Monmax ini gue tinggal switching dari situ. Gue bikinin dua mode. Jadi yang satu lagi itu asapnya bersih. Jadi kayak mobil buat irit-iritan lah ya. Jadi masih bisa dipakai daily. Oh ya, hampir terlupa juga. Tadi ada satu lagi komponen yang gue lupa sebutin. Kita di sini adalah upgrade nozzle injektornya ya. Jadi injektornya itu diganti, dia punya main bodinya sih tetap sama, cuman dalemannya itu diganti biar tembakannya tuh lebih banjir. Jadi kalau mobil diesel ini makin kita banjirin solarnya itu tenaganya bisa lebih gede. Makanya boost turbonya juga kalau pakai turbo standar udah nggak bisa ngimbangin tembakan solar. Makanya di sini kita upgrade turbonya. Nah sebenarnya turbo ini bisa dibilang size-nya sih bukan yang gila-gilaan gedenya. Jadi banyak banget gue rasa teman-teman yang main KD juga pasti udah banyak yang lebih ngerti dari kita. Itu turbo yang mereka pakai tuh mungkin udah turbo yang bisa mainnya 350, 400 sampai
Tapi di sini mobil ini mau dipakai daily, nggak mau pakai knalpot balok segala macam. Makanya dipilihlah turbo kit yang plug and play, dan juga pemasangannya tuh gampang lah gitu guys. Jadi nggak yang harus dibikin aneh-aneh gitu ya. Ya, jadi ini merupakan gambaran lah kurang lebih kalau di mobil KD ini performanya tuh bisa di boost sampai selevel ini, bahkan lebih lagi. Nah, kita coba lagi guys. Nah guys, bawa mobil ginian di jalan, gua akuin susah buat pelan guys, karena ya ngapain juga dibikin kayak begini kalau mau buat pelan-pelan kan. Tapi maksud gua karena bentaran aja digas gitu udah ngebus, jadi aduh pasti rasanya gatal banget di kaki ya. Anyway, kalau mungkin kakinya eco friendly ya mungkin bisa lah, gasnya lebih smooth gitu, pasti bisa lebih irit juga. Tapi di sini gue pengen coba nih, ntar ya kalau ada jalan kosong gue pengen gas, gue mau lihat nih akselerasinya gimana sih sebenarnya di mobil. Kebetulan ketemu nih guys, trek kosong, kita beri ya. Oke. Shit guys, gokil banget. Jadi inilah guys, sport car dengan mobil lokal Toyota Innova, tapi tenaganya larinya udah kayak mobil BMW seri 3 yang di-tuning. Bahkan kayaknya rasanya kalau dari 0 ke 100 nya gue rasa kita berani nih lawan mobil-mobil Eropa tanggung. Kalau yang udah tuning ya mungkin menang mereka, tapi maksud gue dengan sebuah mobil Innova loh guys. Ini Toyota Innova, mobil keluarga. Wah gokil sih ini sih. Bahkan menurut gue ini lebih enak dibandingin dari si Innova yang baru. Yang Innova baru itu 2400, turbo standarnya tuh, bahkan turbo standar aja sama yang ini enakan yang ini. Tapi itu kembali lagi ke preference kalian masing-masing. Ada yang suka Innova baru, Innova lama. Cuman gue mau share aja bahwa di mobil Innova lama ini hasilnya bisa sampai kayak begini nih. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik untuk membuat seperti ini? Kalau iya, langsung aja kontak kita, karena kita punya barang-barangnya untuk mobil KD ini. Dari dia punya nozzle, intercooler, turbo, macam-macam deh guys. Mau dibikin sampai buat harian atau mau nge-drag race yang kayak begini sih masih bisa-bisa aja. Oke guys, thank you buat yang udah ngikutin video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe juga, kita punya Instagram TV, dan juga YouTube channel kami. Thank you guys, kalau gitu sampai jumpa lagi di video berikutnya. I'll see you guys.